Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Kuntul Misteri. Ini masih tentang percabean ya, teman-teman ya. Ini saya lagi di lokasi pupuk kandang ayam yang memang khusus untuk campuran ya, yang nanti untuk media tanam tanaman cabai ya. Cuaca pagi ini cukup mendung ya, teman-teman bisa lihat, gelap. Oke, kita kulik bareng-bareng. Tetap ikuti channel Kuntul Misteri ya, teman-teman. Share, like, and subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Oke, untuk rabuk jenis ini kita ambil dari kandangnya langsung ya, itu ada di bawah, teman-teman. Nanti kita coba ke bawah ya. Untuk skalanya cukup luas. Ini ada 1 2 3 4, ada 4 kandang ya yang memang sedang diambil pupuknya untuk yang panenan pertama, berarti panenan pertama. Nah, ini proses pengambilan pupuk mau dibawa ke lahan ya, mau dibawa ke lahan. Ini ada banyak, berkisaran 200-an lah, 200-an. Pupuk jenis kandang ini cukup bagus ya untuk teman-teman yang mau nyoba tanam cabai dan tanaman-tanaman yang lain ya. Kalau saya rekomendasikan sih memang pakai pupuk kandang ayam. Soalnya untuk pupuk ini yang satu kegunaannya tadi ya penyubur, yang kedua agar tanah lahan ya, khususnya yang udah jadi lahan, dia punya rongga kayak semacam pori-pori. Jadi untuk apa, akar menyerap nutrisi itu gampang, nggak susah ya, nggak susah ya. Bisa tak kasih unjuk. Nah, ini jadi dia sifatnya menghangatkan juga, karena dia kan kalau proses menjadi komposnya kan dia panas. Jadi cukup bagus untuk pertumbuhan cabai itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke yang lain, langsung ke TKP aja. Nanti kita di bawah mau lihat-lihat tanaman cabai yang masih kecil, tapi lokasinya di sawah. Ini ada sedikit mungkin woro-woro buat teman-teman ya, karena untuk musim penghujan ini cukup rentan kematian kalau masuk ke lahan-lahan sawah ya, apalagi untuk tanaman-tanaman cabai. Oke, kita langsung ke TKP aja ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu petani cabai juga. Tanduran pirang ewu, Pak? Yang ning kono tanduran 2000. 2000 sing anyar kae ya. Oke. Gas saja, gas langsung. Kita langsung ke TKP ya. Oke, kita udah sampai langsung di TKP-nya ya. Ini
Saya lagi di bawah kandang ayam ya teman-teman ya, yang memang lagi diambil kotorannya. Ini cukup panas ya teman-teman ya, cukup bagus banget ini buat pertanian, cukup panas. Nah ini biasanya kalau orang-orang atas ya, khususnya daerah pegunungan, 100% mereka menggunakan pupuk kandang jenis ayam ya, bukan kandang kayak kambing ataupun sapi ya, karena dia lebih hangat, terusan di tanah juga secara teksturnya dia nanti berpori, jadi untuk perkembangan batang dia akarnya itu buat nyerap itu gampang lah. Kalau orang Tegal ngomongnya mangane uyut kuwi gampang, karena nggak susah, nggak sulit untuk mencari. Biasanya kalau yang keras kan dia lebih lebih lambat untuk perkembangan daun dan batangnya. Ini saya rekomendasikan teman-teman pakai pupuk kandang ayam ya, jenis yang ada, yang penting bagus, yang penting bagus ya. Oke, ini ada banyak tonan ya, mungkin agak gelap ini karena memang lampunya juga mati. sampai sana. Oh ya, ini sedikit bagi-bagi aja ya, bagi-bagi informasi ya. Barangkali teman-teman yang mau mencoba menanam jenis cabai ataupun yang lain ya, pakainya pupuk ini cukup bagus. Oke, kita langsung aja turun. Ini mumpung belum hujan, kita langsung ke tempat tanaman cabai yang masih kecil. Posisinya lokasinya di sawah ya, lokasinya di sawah. Nanti saya cuman mau membandingkan antara lahan sawah dengan lahan yang bukan sawah ya, hasilnya dan seberapa bagus. Oke, gas aja. Oke, kita udah sampai ke TKP ya. Ini saya lagi di lahan yang memang baru banget ini ya, hampir 1 mingguan ini udah jadi, tinggal pemasangan rabuk ya. Ini berarti ini tahap ketiganya, ini tahap ketiga ya. Nah, ini rabuknya, teman-teman bisa lihat ya. Ini nanti dikasih rabuk semua total, kasih rabuk. Setelah dikasih rabuk, pupuk kandang, terus kasih tanah lagi, ditutup pakai tanah. Setelah penutupan pakai tanah, lanjut ke pemasangan plastik ataupun mulsa. Ini fungsi dari mulsa sendiri untuk menghangatkan tanah yang pertama ya, yang kedua untuk menjaga tekstur tanah tetap nggak keras. Jadi tekstur tanahnya tetap gembur ya, tetap nggak keras untuk tanahnya, biar tanaman tetap stabil ya. Jadi nggak montang-manting cari nutrisinya. Kalau tekstur tanahnya keras, secara otomatis pertumbuhan batang, daun ini juga sangat mempengaruhi teman-teman ya. Jadi memang kita harus paham dulu
cara untuk tadi pertanian ya. Oke, kita langsung. Ini ada tanaman cabai masih berumur sebulan setengah lebih ini hampir masuk ke 2 bulan ya. Ini cukup bagus banget, cuman dia nggak ada tumpang sari ya. Ini cukup bagus, rata, dia pertumbuhannya dia rata. Ini apa, masuk ke lahan pertanian, lokasinya di sawah. Ini di sawah memang pertumbuhannya cukup bagus, hampir rata ya. Ini total sampai ke atas, kita langsung otw aja ke tanaman yang lebih kecil ya di atas, soalnya ada ini juga ada lagi maton. Ini cukup bagus, pertumbuhannya rata, jadi stabil ya, karena memang satu, penggunaan mulsa ini cukup efektif banget untuk tadi ya pertumbuhan, untuk sangat bagus lah. Kalau di pertanian maju kayak negara-negara Jepang ya, di sana kan udah pakai metode cara, makanya di sana cukup bagus. Oh ya, sekedar informasi aja, ini untuk tanaman cabai ini jenis rating ya, varietasnya Ortewis 42 ini Ortewis 42. Ini tanaman usia 3 mingguan lah, ini usia 3 mingguan. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini enggak pakai dolamit ya. Biasanya kalau di pertanian maju kan pakainya pakai dolamit dan macam-macam lah ya, yang memang pakai kimia. Tapi kalau di atas ini, di daerah pegunungan desa Bumi Jawa ya, kota Tegal, ini real nggak pakai kimia untuk tanahnya. Jadi memang benar-benar tanahnya ini udah bagus, udah subur, karena memang kandungan ininya unsur haranya sangat bagus. Ini ada tumpang sari, ini tumpang sari teropong ya, daun bawang. Ini nanti tengahnya juga ditanemin cabai juga. Ini sampai ke atas totalnya hampir 2,5 hektar yang masih proses ya, masih proses. Oke, kita lanjut lagi. Ini salah satu perbedaan ya teman-teman ya, nanti tak tunjukin di bawah. Untuk musim sekarang, musim penghujan, ini kenapa kok lokasi-lokasi kayak di persawahan ini cukup kurang bagus ya untuk tanaman cabai ya. Ini mungkin kalau usia 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin hampir masuk ke 4 bulan ya, masa panen pertama, ini cukup bagus teman-teman kalau di area sawah ya. Cukup bagus kalau masuk di area sawah. Tapi biasanya soalnya kemarin saya tanam total 4.000 di bawah, ada tanaman saya yang total udah masuk panen kedua, dia habis kena busuk batang sama ini patek. Berarti pembusukan buah, pertama pembusukan batang, yang kedua pembusukan buah, jadi nggak bisa masak dia. Nah, ini tak contohin salah satu ya. Nah, ini teman-teman tak kasih tunjuk, ini usia hampir masuk 2 bulan aja udah banyak kayak semacam ini ya, kurang sehat ya. Nih dia kulitnya itu rusak, ini sangat tidak bagus untuk pertumbuhan cabai itu sendiri ya.
Ini perbedaan tanah sawah sama non sawah. Jadi untuk jam-jam sekarang yang intensitas hujannya cukup besar, ini kurang bagus untuk cabai ya, jenis cabai. Dia di awal pertumbuhannya cukup bagus, nanti setelah masuk ke 4 bulan buah sudah besar hampir merah, biasanya langsung habis, hilang. Dalam modal udah cukup besar, tapi ya begitulah risiko ya, risiko orang yang memang menggeluti bidang ini ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Ini tak lihatin lagi contoh-contoh masuk yang ke hama ya. Ya tadi hama ulat. Ini contoh, ini kandungan pH tanahnya bagus, masih bagus. Cuman dia karena kadar airnya terlalu banyak, apa ya, kurang bagus untuk cabai. Meskipun kesuburannya bagus banget ya, tapi untuk pertumbuhan cabai kurang bagus. Jadi gampang terkena virus, penyakit dan lain-lain. Ini perbedaan lahan sawah sama non sawah ya teman-teman ya. Banyak banget ini yang udah ada tanda-tanda ini ya, kerusakan di batang ya. Kerusakan di batang ini menghambat. Jadi cukup berisiko ya teman-teman ya, cukup berisiko untuk tanaman cabai. Satu modalnya udah besar, ketambahan bisa lihat teman-teman ya, ini cuacanya sangat ekstrim. Jam 10 pagi ini saya ambil video, tapi kabut udah turun. Jadi memang cukup rentan ya ini untuk tanaman cabai di musim-musim penghujan untuk sekarang ya. Oke, kita lanjut turun. Di bawah masih ada lagi, soalnya ini rata-rata untuk cabai yang ditanam varietasnya itu Ortiwis 42 atau 47 ya. Ini ada semen, ini semen bibitnya dia masih pakai polybag kecil ya. Ini bagus banget ini, pakai media polybag, terusan di bawahnya ini digantung, ini cukup bagus. Tapi kalau untuk saya udah nggak pakai teknik ini karena prosesnya lama teman-teman, membuang banyak tenaga juga. Kalau saya udah pakai bedengan aja langsung tak sebar, yang penting nutrisinya bagus untuk ini ya, untuk makan tunas baru ya, untuk pertumbuhan tunas baru. Ini totalnya banyak, soalnya di atas juga ada 3 tempat semen. Nah, kita langsung, oke, ini ada salah satu hama yang cukup susah ya. Ini tak tunjukin, ini jenis ulat ya. Ulat ini lumayan mengganggu karena memang dia masuknya kalau usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia larinya ke daun, makannya ke daun. Jadi untuk cabai ini kan kalau daunnya rusak, dia perkembangannya kan secara otomatis nggak bagus, karena nyawanya si cabai ya ada di daun kan. Kalau daunnya dia nggak sehat, secara otomatis perkembangan batangnya juga nggak sehat. Ini salah satu hama ya, hama ulat. Yang kedua, hama ulat juga masuk ke buah, dia makan biasanya sedikit nggak habis, pindah lagi
Biasanya nanti dia bekas gigitan ulat ya, biasanya kan bolong, dia nanti terkena air, nanti busuk. Jadi sangat banyak resiko ya untuk cabai ini. Modalnya udah besar. Ini cukup bagus ya, teman-teman bisa lihat. Ini cukup bagus, pertumbuhannya rata. Nah, tak tunjukin. Ini usia 2 bulan, 2 bulan kurang, tapi cukup bagus. Ini kalau di area sawah begitu, pertumbuhan awalnya cukup bagus banget, ya. Nanti masuk ke buah pertama 4 bulan ya, berarti masa masak pertama dia cukup bagus banget. Tapi nanti ke atasnya biasanya rep, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena memang perjuangan menanam cabai ini luar biasa, menguras tenaga, menguras waktu, juga menguras isi dompet terutama. Nah, ini kalau di pertanian Jepang ini kan ini dibuang, paling disisain 1 atau 2. Tapi kalau di saya masuk ke kawasan pegunungan enggak, dibiarkan saja, karena memang kesuburan tanahnya oke ya. Enggak enggak kayak di pertanian Jepang lah, yang memang mereka basicnya lahannya pakai kimia. Jadi kalau di sini benar-benar total non kimia gitu. Nah, ini salah satu busuk batang ini. Ini usia 2 bulan, ini udah begini nih teman-teman nih. Bisa tak kasih unjukan, teman-teman bisa lihat. Ini perbedaan lokasi area sawah sama non sawah. Jadi dia lebih cepat terkena ini busuk batang. Makanya rawan banget untuk sekarang ya, waktu-waktu sekarang di musim hujan, nanam jenis cabai ya. Nih tuh ya kan, banyak banget. Ini udah pada kelihatan tuh, ini banyak banget, ini sampai udah mulai kelihatan ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan. Jadi harus benar-benar paham. Satu, kita tanam cabai ini untuk musim penghujan, kalau bisa jangan di lokasi-lokasi sawah ya. Jadi kurang bagus lah, lebih banyak ruginya. Kalau saya memang udah lama mengikuti jejak orang tua, jadi paham lah. Ini banyak busuk batang, dia udah mati. Harusnya ini lagi bagus-bagusnya, tapi dalam kondisi semacam ini pertumbuhan ke atasnya udah habis, udah nggak bisa di rawat lagi. Ini kan lagi bagus-bagusnya ya, bunga udah pada keluar, tapi habis sama busuk batang. Ini salah satu perbedaan. Nah, tuh banyak banget teman-teman. Ini udah mulai. Jadi saran saya untuk petani seluruh Indonesia ya, harus paham dulu satu, cuaca. Kalau memang sudah masuk musim penghujan, intensitas hujannya besar, bercampur tambahan ada kayak kabut ya, untuk area pegunungan ini kalau bisa jangan tanam di lokasi-lokasi sawah, karena cukup cukup membuang-buang waktu, tenaga, dan modal. Ini udah kelihatan tuh, banyak banget just tuh. Ini
ngeri ini total tanaman 5.000 tanaman ini, 5.000 tanaman cukup besar ya, cukup banyak ya, 5.000 tanaman. Ini persis di bawahnya juga ada sumber mata air soalnya, jadi memang untuk kandungan airnya cukup banyak. Ini tak kasih unjuk, di bawahnya ada sumber mata air tuh. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini ada sumber mata airnya langsung dia, makanya cukup ini ya, cukup banyak kandungan airnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini persis di lahan sawahnya. Ini di bawahnya juga besar soalnya sumber mata airnya, di atas juga ada. Ini salah satu yang jadi PR untuk kita ya, PR untuk kita para petani cabai, para mungkin yang masih muda-muda ya, yang mau mencoba mengembangkan pertanian Indonesia, harus belajar, harus banyak lagi belajar ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti tadi. Contoh, kita tanam cabai skalanya besar, terusan modal udah besar, terusan ininya juga udah panjang, terusan pas usia 3 bulan 4 bulan habis. Ini kan cukup ini ya, cukup disayangkan. Makanya kita coba cari sesuatu hal yang sifatnya untuk mencegah ya, agar kayak contoh tadi busuk batang, busuk buah ataupun lain-lain. Ini harus benar-benar difikirkan, karena petani Indonesia salah satu lumbung pangan. Tanpa petani ya kita nggak bisa makan, nggak bisa apa. Makanya ini salah satu nyawa ya yang harus diperjuangkan, harus didukung dengan segala bentuk apapun, karena memang sekarang ini udah banyak orang-orang yang nggak mau terjun ke pertanian. Balata ini salah satu pekerjaan yang luar biasa hebat ya teman-teman ya. Kalau saya jujur memang sudah masuk, karena saya berpikir bahwa kalau yang muda-muda ini nggak terjun ke pertanian, mau dari mana kita ngambil ininya ya, suplai barangnya ya. Nggak mungkin kita mau impor terus kan. Nah ini salah satu usia tanam yang baru 3 mingguan. Ini persis tadi ya, itu kan di sana ada sumber mata air. Ini aja udah kelihatan tuh, udah busuk. Bahasa Tegalnya lodoh, karena intensitas hujannya besar, kabutnya juga turun terus, ketambahan lahannya dia kandungan airnya cukup banyak. Jadi gini tuh, ini tanaman hampir 2000 ini yang di bawah ya, yang di bawah hampir 2000. Itu di bawahnya juga masih ada itu tanaman ini 4.000-an, ini 4.000-an yang di bawah itu yang baru banget ada 2000 yang ada tumbang sarinya. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar lagi untuk yang muda-muda ya. Kalau untuk yang senior ya insya Allah paham, tapi ketika terjadi semacam tadi ya, busuk batang, patek ataupun trip, daun
yang kena jamur ini nggak bisa cari solusi karena dia langsung habis. Makanya ini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing bagaimana caranya agar salah satu ini ya kendala-kendala semacam ini bisa teratasi, agar petani sudah mengeluarkan banyak modal, waktu, tenaga dan lain-lain, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang bagus ya untuk perekonomian mereka, karena ini salah satu bentuk pekerjaan yang luar biasa besar, yang luar biasa hebat ya. Jadi minta tolong untuk orang-orang yang paham tentang pertanian, punya ilmu, tolong dibagi ke kita agar kita juga bisa melakukan hal-hal yang katakan tadi pas terkena hama busuk batang, kita punya solusinya. Pas kita kena patek atau busuk buah, kita punya solusinya. Jadi petani enggak terkena kerugian yang besar ya, karena setahu saya untuk pertanian ini modalnya cukup besar, apalagi untuk tanaman-tanaman semacam cabai ya, ini cukup besar banget, cukup besar di budget, di tenaga, di waktu. Jadi mudah-mudahan ini negara Indonesia untuk pertaniannya semakin maju ya teman-teman ya. Kita doakan dan makin banyak lagi petani-petani muda, petani-petani milenial mau mengikuti jejak-jejak leluhur kita. Jadi gitu aja. Mudah-mudahan kalian di luar sana sukses terus untuk kemajuan pertanian Indonesia ya. Kemajuan pertanian Indonesia, tetap semangat meskipun dalam keadaan sekarang ada wabah dan perekonomian kita sedang agak kurang baik ya. Mudah-mudahan cepat membaik. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman ya. Teman-teman tetap ikuti channel saya, channel Kuntul Misteri. Jadi dukung terus dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman agar tetap bisa mengikuti dan berbagi informasi seputaran pertanian cabai dan lainnya. Oke, gitu aja. Salam santun dari saya, salam hormat dari saya, dan tetap optimis untuk kemajuan pertanian Indonesia. Salam buat petani-petani muda, tetap semangat, tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban yang cukup luar biasa